Assalamualaikum Sobat Novaplan. Video kali ini saya mau unboxing ini ya, barusan datang ini paketannya. Ini kalau nggak salah saya beli Miana ukir Jepara ya, batik ukir Jepara yang sudah berakar ya. Kita unboxing seperti apa nanti dalamnya. Kita buka dulu ya, habis saya gunting-gunting. Ini ternyata ada kalengnya ya. Baru kali ini saya beli Miana berakar tapi dikasih pengaman ini ya. Insya Allah bagus ini kalarnya. Ini bekas biskuit ya, bisa buat pot. Ini bentuknya. Ini ya, batik ukir Jepara. Alhamdulillah bagus ini ya, lontoknya juga wajar. Ini warnanya masih belum keluar ya, mungkin karena terlalu teduh ini ya. Kita buka. Ini bonusnya bolu pandan ya. Jadi ini adalah batik ukir Jepara. Saya beli timbunan ya. Ini lumayan, ini sudah agak meninggi ya. Bagusnya ini kalau sudah meninggi begini kita potong, nanti kita stek ya. Tapi sebelumnya saya ingin ini dulu ya, untuk ngecek tingkat kesetresan ya. Meskipun ini segar ya, itu belum tentu nanti kalau ditanam dia segar terus. Kadang ditanam itu malah layu, akhirnya mati. Jadi biasanya saya tes dulu ini ya. Gimana cara ngetesnya? Sebenarnya sudah saya jelaskan di video yang lalu, cuma sekalian aja gitu ya. Mungkin bagi Sobat Novaplan yang belum lihat atau apa, mungkin di video ini bisa perhatikan. Nanti kita tes dulu. Setelah kita unboxing, di sini penjualnya pakai tisu yang sudah dibasahin ya, biar segar. Tapi jujur saya lebih suka itu kalau dia cuma pakai media bawaan saja tanpa dikasih tisu yang dibasahin ya. Ya ini pendapat pribadi saya. Soalnya kalau saya biasanya kalau ini terlalu lembab, sedangkan perjalanan agak jauh, dia bisa stres. Tapi untuk membuktikannya stres tidaknya itu kita harus mengujinya dahulu. Jadi setiap kali saya order Miana berakar, saya nggak langsung tanam ya. Karena kadang ada yang hidup, kadang ada yang tambah layu, mati gitu. Betul, ketika datang dia segar, tapi ketika ditanam terkadang dia malah stres. Nah, cara mengujinya gimana? Cara mengujinya, kita buka dulu ini tisu-tisunya, ini kita buka ya. Ini tisunya lumayan agak basah ini ya, semoga nggak bikin stres.
Ini perjalanan 2 hari ya, 2 hari perjalanan. Oke, jadi nggak kita tanam langsung, tapi kita uji dulu. Cara mengujinya adalah pertama siapkan ember ya, ember kosong. Lalu kita siapkan setengah gelas ya, setengah gelas air sumur. Lalu kita kasih B1 ya, biar dia ini apa, refresh kembali. Kasih dikit aja, 1 2. Tahu duk. Lalu kita tuangkan di sini. Bisa dilihat ya, airnya sedikit sekali ya. Terus kita masukkan. Cukup, jadi yang terkena air itu cukup bagian dasar saja ya, tidak tergenang semuanya. Cukup bagian saja, tipis-tipis gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini cara saya menguji tingkat kesetresan pembelian online Miana berakar ya. Ini kita diamkan minimalnya 1 hari ya, 1 atau 2 hari. Insya Allah 2 hari sudah cukup ya. Jika selama 2 hari itu dia tetap segar ya, tetap segar, tidak layu, maka bisa langsung kita tanam. Akan tetapi sebaliknya, jika besoknya dia layu, dia besoknya lemas, semuanya lemas, maka dia stres ya. Misalkan layu 1 atau 2 hari tetap layu. Kalau kita nggak yakin, kita lanjutkan selama 3 hari. 3 hari masih layu. Nah, saran saya itu jangan ditanam ya. Karena apa? Kalau sudah layu berarti akar yang ada di sini itu tidak bisa menyerap air yang ada di bawah, atau bisa dikatakan kalau nggak stres ya sudah mati akarnya ya. Lebih baik apa? Lebih baik disetek, dipotong ulang. Jadi kalau Sobat Nafapel mendapatkan sudah mengetes ini selama 1 atau 2 hari dia tambah layu, yang semula seger datang seger, besoknya layu, jangan ditanam sama akarnya ya. Lebih baik dipotong, lalu kita melakukan setek seperti biasa. Adapun sisa batang bekas potongan ya, bisa kita tanam di tempat tersendiri ya. Jadi bisa jadi 2. Yang pertama, akar sama batang bawaan kita pisahkan ya, kita tanam sendiri. Sedangkan yang berupa setek kita tanam di media tanam sendiri ya. Syukur-syukur yang stres ini bisa hidup. Kenapa kok dipotong? Khawatirnya, pengalaman saya berulang kali sudah, pengalaman saya itu kalau beli Miana online datang segar. Ketika saya melakukan uji tes seperti ini, 1 atau 2 hari layu dia. Lalu saya paksa tanam. Saya tanam, bukannya tambah segar, akhirnya malah apa? Daunnya pada berguguran, akhirnya busuk. Khawatirnya kalau busuk itu apa? Terserang bakteri. Makanya itu kalau sudah bakteri ini merusak jaringan dalam batang, khawatirnya tidak bisa diselamatkan. Makanya kita uji atau tes dulu. Berhubung dia masih baru, yaitu 1-2 hari, kalau masih lemas, langsung kita cegah pembusukan dengan cara disetek ulang ya. Terus buktinya ini salah satunya, ini sudah berapa hari? Ini sehari semalam ya. Ini sehari semalam saya beli online Miana ID Bara Asmara ya. Saya memang cari yang warnanya belum jadi, nggak masalah ya, cari yang murah-murah. Yang belum jadi nanti kita proses, semoga di sini bisa jadi warnanya ya. Ini terlalu teduh ini ya. Ini 1 hari 1 malam dan alhamdulillah masih segar semuanya, nggak ada yang layu. Kalau sudah seperti ini, kondisinya seperti ini, maka bisa kita tanam langsung ya, nanti sore atau besok sore
ya. Ini ada yang layu sebagian, tapi yang lainnya nggak apa-apa. Ini kayaknya ada kutu hitamnya, ini kayaknya nih ciri khas kutu ciri khas kutu hitam itu memang nyerang ini ya, nyerang pucuk-pucuk. Oh ini dia, ini kutunya sudah. Ya udah, nggak tahu ini sudah hilang lagi mana ya. Yang ini segar, yang pucuk layu, ciri khas kutu hitam ini ya. Ini kutunya juga. Nah ini kutunya, dia gerak-gerak sendiri. Katanya ya. Waduh, kok banyak kutu ternyata ya. Ya pokoknya kalau kita beli online tuh gitu ya, resiko kadang ada ulatnya, kadang ada semutnya gitu ya. Ya almuhim kondisi batang dan kondisi akar sehat bisa kita tanam ulang. Kutunya bisa nanti kita semprot ya pakai pestisida ya. Jadi itu aja tips dari saya Navaplan, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Bismillah. Jadi ini kemarin yang kita unboxing ya, ID Ukir Jepara. Setelah saya diamkan selama 1 hari 1 malam ya, kalau enggak 2 malam ya, sekitar 2 malam. Alhamdulillah, ini kan kemarin ada 3 ya. Yang pertama ini seger, nggak layu. Terus yang kedua ini juga seger, nggak layu. Nah yang ketiga ini sebenarnya sejak malam pertama itu dia lemes gitu ya. Letoy saya mikirnya ini sepertinya stres, ini akarnya stres ini. Jadi terus dia selain lemas rontok, daun-daunnya pada rontok. Jadi saya berencana untuk yang model seperti ini itu enggak langsung saya tanam, tapi saya stek ulang ya, daripada nanti keburu mati kayak ini lemes gini ini ya. Yang lain bisa tegak-tegak, yang ini lemas sendiri. Khawatirnya di sini ada akar yang sudah mati atau stres, lebih baik kita stek ulang ya. Jadi nanti kita jadikan 2 ya, yang bagian yang kita potong kita stek ulang. Terus yang ada bekas ininya, yang bagian batang yang ada akar lamanya ini juga kita tanam ulang ya, biar siapa tahu yang ini bisa hidup, dua-duanya bisa hidup. Terus juga yang ini kepanjangan ya, lebih baik saya potong aja. Ini ada tunas-tunas, potongnya sebelah sini aja ya. Kita stek ulang ini. Yang ini juga, apalagi ini. Nah ini perhatikan, di sini kambiumnya warnanya putih ya, pantesan dia letoy. Kalau warnanya putih, ini kambium tengahnya itu sudah kering. Beda sama ini. Mana yang tadi? Katan. Sobat Navaplan, ini yang saya tadi bilang dia sepertinya stres ya. Setelah saya potong, ternyata kambiumnya warnanya putih. Ya, warnanya putih. Ini warnanya putih. Pengalaman kalau warnanya putih ini biasanya mati sudah, karena kering kambiumnya. Berbeda dengan yang tegak tadi, yang besar, ketika dipotong masih basah ya, kambiumnya masih basah, sedangkan ini putih kering. Jadi bagian tengahnya itu warna putih kering, bagian sampingnya itu masih basah. Intinya apa ya, kayak sumsumnya ya, kayak apa ya, ya kambium lah, saya ngartikannya kambiumnya itu sudah mati. Pantesan dia kok lemas, daunnya rontok gitu. Karena apa? Air itu tidak mungkin ya, air tidak bisa masuk ke dalam kambium, sehingga dia banyak yang rusak, mati, kakinya rontok. Tapi tetap aja kita akan berusaha tanam ya, siapa tahu biidznillah itu bisa hidup kembali. Tapi pengalaman saya ya, kalau sudah kambiumnya putih ini biasanya mati ya. Ya, kalau yang sehat yang seperti ini ya, diingat-ingat ya. Salah satu tips ini juga, kalau kita
kalau kita menganalisa ketika miana kita kena penyakit layu ya, kena penyakit layu, entah itu karena bakteri ataupun jamur. Kalau kita ingin setek ulang, pastikan bagiannya tidak putih. Kalau bagiannya putih biasanya itu tidak bisa diselamatkan sudah. Tapi kalau yang khusus ya, kalau khusus layu, kalau bagiannya ini masih bagus, maka ini ya kesempatan hidupnya itu 50-50 ya, 50% 50%. Karena kalau kena bakteri itu tidak bisa dideteksi secara kasat mata ya. Tapi kalau jamur biasanya putih-putih begini. Ya nanti kita ya di video yang lain. Oke, jadi ini ya, yang ini mau saya jadikan satu dulu. Saya jadikan satu pot. Mau saya jadikan rimbunan ya. Terus yang setek tadi saya oleskan pakai grotun ya, biar ini soalnya mahal. Ini masuk Miana Sultan ini ya, batik ukir Jepara. Ya itu aja ya untuk proses penanamannya, nggak usah di video, sudah paham ya, insyaallah ya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat tipsnya ya. Assalamualaikum.